Selamat sore teman-teman dimanapun kita berada hari ini 27 April 2025. Kita mau sama-sama belajar dulu sebentar tentang bagaimana kita menangani kasus-kasus demam berdarah ya. Jadi ini penting untuk kita ketahui bersama karena penyakit ini cukup banyak terjadi di seluruh dunia ya. Nah, bagaimana kita menegakkan diagnosa suatu demam berdarah denggi? Maka kita tegakkan berdasarkan diagnosa presumtif bila kita menjumpai pasien-pasien yang tinggal di daerah endemik ataupun yang baru saja pulang dari daerah endemik dalam 14 hari terakhir yang sedang mengalami demam disertai dengan dua dari gejala di bawah ini. Ada mual dan muntah, ada ruam pada kulit, kemerahan pada kulit, dijumpai nyeri ya dan rasa yang tidak nyaman, sakit kepala, sakit di mata, sakit di otot-otot ataupun di persendian. Kemudian yang keempat, apabila dijumpai tanda-tanda warning sign ya. Kemudian adanya uji tourniquet tesnya positif dan juga pada pemeriksaan darahnya dijumpai leukopenia atau penurunan jumlah leukosit ya. Untuk warning sign sendiri, yang pertama adanya kita disebut dia warning sign itu adalah gejala yang harus kita waspadai pada pasien-pasien yang eh, demam berdarah ya, kita harus waspada. Yang pertama kalau dijumpai nyeri pada perut yang sifatnya cukup intens, cukup berat, ataupun dijumpai nyeri pada perut ketika dokter melakukan palpasi atau penekanan sedikit pada perutnya. Yang kedua, adanya muntah yang persisten lebih sama dengan 3 kali di dalam 1 jam. Jadi dalam 1 jam dia muntah 3 atau 3 kali atau lebih dalam 1 jam, atau lebih dari 4 kali, lebih atau sama dengan 4 kali dalam 6 jam ya. Kemudian dijumpai tanda-tanda penumpukan cairan di pleura yaitu efusi pleura, di rongga perut yaitu asites, kemudian di perikardium atau rongga jantung efusi perikardia. Kemudian dijumpai gusi atau mukosa yang berdarah, misalnya dari gusinya berdarah, hidungnya keluar darah atau mimisan dari vagina, misalnya dia metroragi, ataupun ketika dia sedang mengalami haidnya terlalu banyak ya. Kemudian dari ginjal juga bisa berdarah dan kelihatan darahnya itu keluar dari urinnya ya. Maka itu berarti sudah terjadi perdarahan pada lapisan eh, mukosa ya. Kemudian adanya perubahan status mental ya, gampang marah, kemudian mulai mengantuk, kemudian skor GCS-nya kurang dari 15. Lalu bila dijumpai hepatomegali atau pembesaran pada lever lebih sama dengan 2 cm di bawah batas di bawah tulang rusuk kanan ya. Kemudian dijumpai peningkatan hematokrit yang cukup progresif setelah 2 kali pemeriksaan darah rutin yang diambil dalam jarak 6 jam ya. Jadi diambil darah rutinnya, dilihat hematokritnya mulai naik, 6 jam lagi dicek hematokritnya tambah naik ya. Nggak dinaikkan akun satunya dok, nggak bagus apa kami kak sinyal internetnya, jadi turun nanti. Oke, kita lanjutin ya. Nah, kalau dijumpai ada warning sign satu saja pun, maka kalau tidak ada warning sign, kita masukkan dia pada golongan pasien-pasien demam berdenggi yang cukup dengan rawat jalan saja. Kalau dijumpai for patient with warning sign of severe dengue or any of the following ya, maka kita buat dia grup B kalau dijumpai ada warning sign disertai pasiennya misalnya dengan kehamilan, kemudian dijumpai gagal ginjal akut, kemudian dijumpai gangguan perdarahan koagulopati ya, kemudian dijumpai sesak napas, kemudian tidak bisa minum ya, kemudian ada penyakit-penyakit lain
ataupun resiko sosial yang khusus lah ya, case by case pasien yang berbeda, maka kita masukkan dia sebagai grup B, pasien-pasien grup B yang perlu diopnamekan atau rawat inap. Atau kita masukkan dia dalam grup C jika dijumpai tanda-tanda shock ya, artinya tensinya udah menurun sehingga bisa menyebabkan penurunan kesadaran. Tanda-tanda gagal nafas disebabkan oleh kebocoran plasma yang masuk ke jaringan interstisial di dalam paru-paru ya. Kemudian bila pasiennya signifikan perdarahannya, banyak dia berdarah. Kemudian bila sudah terjadi gangguan organ yang cukup berat ya, misalnya terjadi miokarditis, hepatitis yang dibuktikan dengan pemeriksaan SGOT dan SGPT-nya lebih dari 1000, atau juga misalnya pasien sudah mengalami ensefalitis atau peradangan pada jantung ya, gitu. Jadi apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan ya. Oh, ini tadi takutnya nggak kelihatan ya. Nih, oke, ada grup A, pasien-pasien yang hanya perlu rawat jalan, grup B, pasien-pasien opname, dan grup C, pasien-pasien yang opname ya. Untuk yang tak boleh dilakukan, jangan berikan kortikosteroid secara rutin ya. Mereka they are not routinely indicated, dan karena dapat menyebabkan resiko perdarahan pada gastrointestinal ya. Dok, beberapa hari saya membaik rasa perutnya, tapi ada kalanya saya pusing saat siang hari dan mual. Oke, coba ditambahkan istirahatnya dulu ya. Mungkin masih terlalu capek. Kemudian hiperglikemia bisa menyebabkan hiperglikemia, dan juga dia bisa bersifat sebagai imunosupresan. Jadi kortikosteroid itu akan menekan daya tahan tubuh kita, sehingga ketika daya tahan tubuh tertekan malah jadinya kita nggak bisa sembuh nanti dari infeksi dengginya ya, karena denggi ini disebabkan oleh virus ya. Kekurangan kalium apa bisa diterapi? Bisa. Jadi kekurangan kalium itu juga disebabkan oleh hormon stres yang berlebihan ya, sehingga keseimbangannya menjadi terganggu. Jangan berikan transfusi trombosit dengan tujuan pencegahan. Jangan. Ataupun bila dijumpai penurunan trombosit langsung kita transfusikan trombosit, nggak boleh. Kenapa? Karena transfusi trombosit itu tidak mengurangi resiko perdarahannya, bahkan bisa menyebabkan terjadinya kelebihan cairan, overload cairannya, sehingga pasiennya jadi tambah lama harus diopname ya. Jadi kadangkala seringkali keluarga pasien, dok ini nggak ditransfusi trombosit. Tunggu dulu ya. Transfusi trombosit itu tidak boleh langsung diberikan hanya ketika dijumpai adanya penurunan jumlah trombosit ya. Jadi nanti kita lihat kapan diberikan trombosit. Jangan berikan cairan 0,45, karena apa? Makin banyak nanti cairannya akan masuk ke interstisial dan bisa memperparah asites ataupun efusi pleura ataupun efusi perikardium ya. Dok, bayi usia sebulan tidak BAB 5 hari bahaya tidak? Bayi full ASI, minum yang banyak. Kenapa ya dok? Bayi usia sebulan kak, bawa aja lah ke dokter anak dulu ya, biar pasti ya Hafiz ya. Karena pada bayi kita takut nanti ususnya terlipat lah atau apalah, aku nggak pandai, nanti dari jauh nggak bisa aku kasih apa-apa. Bawa aja ke dokter anak ya. Kalau memang seperti hari Minggu gini nggak ada dokter anak, bawa dulu ke UGD biar langsung diperiksa sama dokternya ya. Ya, tapi kalau nanti sudah yakin dokternya, mungkin dia akan berikan mikrolax atau apa gitu ya, untuk bisa memperlancar buang air besar. Tapi yang penting diperiksa dulu langsung sama dokternya ya. Oke. Don't assume that IV fluids are necessary. Jadi jangan berasumsi bahwa semua pasien harus diimpus. Enggak ya. Kalau pasien-pasien tadi yang masuk golongan A yang bisa dirawat jalan saja, dia nggak perlu pakai infus, boleh pulang ya. Jadi pertama kita harus memastikan apakah pasiennya bisa minum secara peroral.
Jadi gunakan hanya sejumlah eh, sedikit saja pemberian cairan intravena untuk memastikan pasien itu memiliki perfusi yang cukup ya. Turunkan kecepatan pemberian infus, cairan infus ketika status hemodinamik pasien sudah mulai membaik ataupun ketika sudah dijumpai jumlah urin outputnya sudah mulai meningkat ya. Dok, tenggorokan tiba-tiba berasa kering padahal udah minum yang banyak, kenapa ya dok? Itu karena hormon stresnya yang terlalu tinggi. Hormon ADH namanya ya, HDA, vasopresinnya terlalu tinggi. Kalau mau berobat sama saya bisa kita bantu supaya bisa kontrol hormon ya. Do tell outpatients when to return. Jadi kita harus kasih tahu sama pasiennya kapan dia harus kembali kontrol ya. Dan kita harus mengajarkan pasien tentang warning sign tadi. Ini warning sign-nya ya. Ini warning sign. Ini kalau dijumpai tanda-tanda warning sign ini, maka kita harus memberikan edukasi sama pasien supaya jangan berlama-lama. Ya, jadi pada orang-orang yang demam berdarah ini aja yang mau dilihat ya sebenarnya. Jonathan Marbun 2013 DBD hari ketiga opname masuk masa kritis tambah trombosit 5 kantong tergantung ya. Jadi nanti dilihat indikasinya itu. Oke, do recognize the critical phase. Jadi harus kita mengenali fase-fase kritis pada demam berdarah denggi. Fase kritis itu sebenarnya dimulai ketika demam mulai menurun ya, atau ketika dijumpai peningkatan jumlah hematokrit yang berlangsung selama 24 sampai 48 jam fase kritisnya ya. 1 sampai 2 hari ya. During this phase some patient may deteriorate within hours and require close monitoring. Jadi pada fase ini itu pasien-pasien perlu penanganan yang lebih seksama dari dokternya ya. Do closely monitor fluid intake and output. Jadi kita harus memonitor secara benar ya jumlah cairan yang dimasukkan dan juga jumlah cairan yang keluar dari pasiennya ya. Kemudian ukur vital sign dan juga kadar hematokritnya. Intake and output should be monitored according to hemodynamic status. Jadi harus kita monitor sesuai dengan status hemodinamiknya dan derajat beratnya gambaran klinis pada pasien ya. Kemudian kita harus mengenali dengan cepat dan mengobati dengan cepat bila pasien sudah mengalami tanda-tanda shock yang dini ya. Tanda-tanda shock yang dini. Early shock also known as compensated atau normotensive shock ya. Biasanya dalam keadaan dia masih dini shocknya biasanya pasiennya itu masih tensinya masih bagus, tapi sudah mulai dijumpai adanya narrowing pulse pressure. Jadi kita harus hitung sistolik minus diastoliknya kurang dari 20 mm Hg. Wah ya. Jadi kalau selisih antara tensi atas dengan tensi bawah itu sama dengan 20 atau kurang dari 20, berarti dia sudah mulai masuk early shock. Contohnya misalnya 120/100 ya. Itu kan 120 kurang 100 kan 20 tuh. Nah, itu berarti dia sudah mulai early shock. Itu udah harus hati-hati. Kemudian dijumpai tanda-tanda denyut jantungnya mulai meningkat jauh dan juga terjadi penurunan capillary refill time-nya sudah mulai menurun atau mulai terjadi di ekstremitas atau di kakinya, di ujung-ujung kakinya itu mulai terasa dingin. Ya, itu berarti udah early shock. Maka perlu kita pegang pasiennya ya. Berikan koloid, cairan koloid seperti albumin bila terjadi shock yang refrakter. Pasien yang tidak memberikan respon terhadap 2 sampai 3 kali bolus cairan isotonik salin, maka kita harus berikan koloid. Jangan berikan salin terus ya. Jadi kalau udah berarti 2 sampai 3 bolus itu sekitar 1000 sampai 1500 cc ya. Cairan isotonik salin ya. Maka kita harus berikan koloid tentunya. Do give PRBC, PRB ataupun whole blood ya. Bila dijumpai pasiennya dengan perdarahan yang signifikan ya. Jadi bukan trombosit. Yang kita berikan adalah PRB. Bila pasiennya mengalami
kehilangan darah yang signifikan, yaitu jika hematokritnya mulai turun dengan tanda-tanda vital yang tak stabil, ataupun bila dijumpai perdarahan yang cukup jelas, maka segera kita berikan transfusi darah, PRB ataupun whole blood ya. Happy Sunday semuanya, Tuhan berkati ya. Oke, lalu kita lihat penanganan masing-masing. Untuk yang grup A tadi adalah grup A itu pasiennya hanya perlu rawat jalan dengan demam berdarah ya. Pasien-pasien tanpa warning sign atau pasien-pasien tanpa kondisi-kondisi risiko lain yang cukup jelas ya, maka kita bisa memulangkan pasien untuk rawat jalan selama fase demam 2-7 hari dan juga fase kritis selama 1-2 hari, maka kita harus mengevaluasi pasiennya setiap hari ya. Order ya, periksa complete blood cell count-nya setiap hari. Kemudian monitor tanda-tanda dehidrasi, monitor tanda-tanda warning sign-nya, dan monitor juga kapan dia mulai mengalami penurunan demam. Jadi mulai nggak demam lagi ya. Iya, oke. Indicating the beginning of the critical phase ya. Cahaya udah level 8 ya. Nggak bisa Kak cahaya, karena kalau saya praktek pribadi ya. Praktek pribadi BPJS itu yang bisa itu ke praktek yang di rumah sakit ya, dan itu rumah sakit yang sudah kerjasama dengan BPJS ya. Jadi apa yang kita anjurkan pada pasien dan pada keluarga untuk mengendalikan demamnya, boleh kita berikan acetaminophen ya setiap 6 jam bila pasiennya itu demam, dan tidak boleh lebih dari 4 dosis per hari. Jangan berikan ibuprofen atau aspirin ya, karena dia akan meningkatkan perdarahan ya. Selamat malam Kak Aprida Tobing. Kemudian boleh kita kompres pasien dengan air biasa bila temperaturnya sedang naik ya. Lakukan pencegahan dehidrasi ya, which occurs when a person loses too much fluid. Biasanya orang dengan demam tinggi itu kehilangan cairan akan lebih banyak. Kemudian bila dia muntah berarti kehilangan cairan lebih banyak, dan juga pasiennya biasanya nggak selera makan ya. And watch for signs of dehydration. Jadi perhatikan tanda-tanda dehidrasi. Jadi kalau kita lihat pada pasien demam berdarah ini, sebenarnya yang perlu dijaga itu adalah asupan cairan. Pasien nggak boleh dehidrasi, tapi pasien nggak boleh juga terlalu berlebihan cairan yang masuk ke dalam tubuhnya. Bawalah pasien ke klinik atau UGD bila muncul gejala-gejala ini. Yang pertama, pasien mulai menurun jumlah kencingnya ya. Kemudian bila kalau pada anak bayi dia nangis tapi nggak ada air mata. Pada anak-anak yang menangis tanpa air mata, kemungkinan dia sudah mengalami early shock ya. Kemudian pasien yang ketika mulutnya kering ya, lidahnya atau bibirnya juga mengering. Kemudian ketika matanya sudah mulai cekung ya, mata cekung itu tandanya dehidrasi. Kemudian mulai penurunan kesadaran. Kemudian bila denyutan jantungnya lebih dari 100 kali per menit. Kemudian bila dijumpai jari-jari di tangan dan di kaki mulai terasa dingin. Kemudian pada bayi kalau fontanelnya ini juga mulai cekung ke dalam ya. Itu. Prevent spread of dengue within your house. Lakukan pencegahan penyebaran nyamuk ya, tentunya ya, karena demam berdarah dengue ini disebabkan oleh nyamuk ya. Demam biasanya hanya berlangsung 2-7 hari, dan warning sign itu umumnya muncul ketika demam mulai turun ya. Itu yang harus kita ingatkan sama pasien. Ketika demamnya sudah mulai turun, disitulah mulai bisa muncul warning sign tadi ya, sakit perut, perdarahan ya, hepatomegalinya, pokoknya semua gejala-gejala selain demam itu biasanya muncul sebagai warning sign itu ketika demamnya udah nggak ada lagi. Kembali segera ke klinik atau UGD jika dijumpai ini tadi ya, jumpai sakit perut yang cukup berat ataupun muntah yang menetap ya, muntah-muntah, itu harus dibawa kembali. Jumpai perdarahan apakah dari hidung atau dari gusi, bisa juga perdarahan dari vagina, harus langsung ke UGD.
muntah darah juga harus ke UGD, buang air besarnya warna hitam atau seperti ter langsung ke UGD, penurunan kesadaran atau pasiennya jadi emosional itu juga bawa ke UGD, dijumpai pasiennya pucat, dingin, kulitnya lembab, bawa ke UGD, dan juga bila pasien mulai mengalami kesulitan dalam bernafas ya. Waktu kritisnya 7 hari. Waktu kritisnya itu biasa 2 sampai 7 hari demamnya. Waktu kritis itu ketika demamnya sudah nggak ada lagi. Jadi pada pasien-pasien dengan demam berdarah denggi, waktu kritis itu adalah ketika sudah demamnya sembuh ya. Untuk yang grup B ya, tadi setelah kita lihat apakah pasiennya disertai dengan warning sign. Kalau tidak ada warning sign, maka apakah pasiennya punya indikasi lain sehingga dia harus diopname ya. Kalau dia memang ada indikasi opnamenya, kita harus memberikan dia fluid intake-nya dari oral aja, dari minum sendiri ya. Lakukan monitor vital sign, kemudian ukur urin outputnya, kemudian perhatikan tanda-tanda warning sign-nya, kemudian perhatikan juga apakah terjadi early shock atau compensated shock-nya ya. Kemudian manage coexisting condition ya. Kemudian dilihat apakah berkembang menjadi warning sign. Kalau warning sign-nya terjadi, kita manage sebagai B2 ya, denggi dengan warning sign ya. Kalau tak ada, monitor vital sign, urine output and clinical improvement until 4 sampai 6 jam after the end of the critical phase. Maka kita anggap pasiennya sudah stabil ya. Nah, kalau misalnya nanti pasiennya itu tidak bisa minum dari mulut, maka kita berikan dia infus ya, berikan cairan kristaloid, kecepatannya itu 2 sampai 4 cc per kilogram berat badan per jam ya. 2 sampai 4 cc per kilogram berat badan per jam. Nah, itu kebutuhan cairannya ya. Kemudian berikan oral fluid intake yang normal. Kemudian berhentikan pemberian cairan kristaloid bila pasiennya sudah bisa kuat minum ya. Jadi infus dengan segera dilepaskan, nggak perlu lama-lama terpasang infusnya ya. Nah, kalau pasiennya dengan warning sign, maka kita berikan dia tentunya wajib pakai infus. Kemudian ukur, periksa darahnya, darah lengkap, kemudian monitor vital sign, intake, output, kemudian perhatikan tanda-tanda terjadinya shock yang terkompensasi tadi ya. Berikan cairan kristaloid dengan kecepatannya 10 cc per kilogram berat badan dalam 1 jam. Jadi ketika dia baru masuk, pasiennya kita lihat dengan warning sign, maka infus yang kita berikan harus 10 cc per kilogram berat badan habis dalam 1 jam ya. Lalu kita evaluasi kembali. Improvement in clinical status and urine output. Kalau misalnya pasiennya membaik, maka kita lihat ya, kalau dia membaik atau terjadi perubahan hematokritnya hanya sedikit saja, maka kita harus mengurangi pemberian cairan infusnya menjadi 5 sampai 7 cc per kilogram berat badan habis dalam 2 sampai 4 jam ya. Jadi 5 sampai 7 cc per kilogram berat badan per jam selama 2 sampai 4 jam ya. Bila improving, decrease to, kalau lebih baik lagi pasiennya, turunkan lagi cairannya menjadi 3 sampai 5 cc per kilogram berat badan per jam selama 2 sampai 4 jam. Kalau juga semakin baik pasiennya, kurangi lagi infusnya menjadi 2 sampai 4 cc per kilogram berat badan ya. Kak Risma, selamat malam. Ini kita lagi buat bahan kuliah untuk demam berdarah denggi ya. Jadi bagaimana penata laksanaannya ya. Jadi ini nanti bisa dilihat di VT TikToknya, silakan disamperin nanti TikToknya ya setelah saya upload. Nah, kalau nanti sudah ada perbaikan lagi, maka lanjutkanlah pemberian infusnya menjadi hanya 2 sampai 4 mg per kilogram berat badan per jam, atau kalau pasien sudah bisa minum dari mulut,
kita stoplah pemberian infusnya. Nah, kalau kalau pasien itu ternyata lebih baik kondisinya, maka menjadi lebih buruk kondisinya atau tetap tidak terkontrol hemodinamiknya, kita tetap ulangi lagi pemberian 10 ml per kilogram berat badan sampai 2 kali. Ini yang disebut tadi bolus ya, pemberian bolus cairannya itu. Jadi kalau berat badannya 50 kilo, berarti harus kita belikan sama dia 500 cc cairan yang habis dalam satu jam ya. Kemudian kalau ada perbaikan, dia masuk ke tabel yang sebelahnya ya. Kalau tak ada perbaikan, maka kita harus memasukkan pasiennya sebagai pasien grup C ya. Kak Oci, salam, selamat malam ya. Oke, kemudian kita lanjutkan dengan pemberian kristaloid, dan juga kalau misalnya ini terjadi perbaikan atau tidak perbaikan, setiap terjadi perburukan, maka kita langsung memberikan cairan dulu 10 cc per kilogram berat badan ya, untuk sebagai bolusnya. Oke, kita cut dulu karena ada yang sedang menchat saya. Nanti saya akan lanjutkan untuk dengginya yang berikutnya untuk pasien dengan grup C. Yes.